Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Gaida Fija dari SAA 2B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme juga termasuk salah satu jenis aliran ontologi dalam empirisme. Dalam empirisme, manusia juga dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Nah, empirisme juga merupakan salah satu dari tiga aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme juga memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme juga diperoleh oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Perkembangan pemikiran empirisme juga berlangsung secara pesat di Inggris dan wilayah sekitarnya pada masa Renaissance selama abad ke-17 hingga abad ke-18. Empirisme juga pertama kali dikembangkan di Inggris. Jadi empirisme tuh dibesarkannya tuh di Inggris gitu oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Tetapi lebih mempengaruhi tokoh-tokoh pemikir di Amerika, khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup dan psikologi lingkungan. Tokoh-tokoh pendukung berasal dari penganut filsafat barat itu antara lain ada Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Perkembangan empirisme juga berlangsung secara pesat. Pemikiran empirisme juga oleh para tokohnya telah memberikan sumbangsi bagi pengembangan bidang keilmuan. Para tokoh ini antara lain adalah John Locke. John Locke tuh ilmu sosial dan metode ilmiah. Kalau George Berkeley, fisika, matematika, dan teologi, dan David Hume, ilmu sejarah dan sains. Empirisme juga menjadi dasar bagi pengembangan berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Nah, ada juga kayak tokoh pemikir dari Aristoteles, John Locke, David Hume, George Berkeley. Nah, saya sebutin dulu dari Aristoteles. Aristoteles itu menggunakan pendekatan empirisme untuk menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ia mengandalkan kemampuan indera khususnya penglihatannya, jadi seperti kayak mata, terus pendengarannya ya telinga gitu. Penggunaan pendekatan ini kemudian disebut sebagai metode induktif atau metode empirisme. Setiap kasus kejadian yang meliputi fenomena alam maupun fenomena sosial diberikan kesimpulan umum atau generalisasi sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini menciptakan satu alat bantu bagi penemuan pengetahuan ilmiah yang disebut statistika. Nah, yang kedua itu menurut John Locke. Nah, John Locke juga menjadi peletak dasar empirisme dalam proses berpikir. Pada tahun 1669, ia menulis sebuah buku berjudul Essay Concerning Human Understanding yang memiliki premis utama berupa pernyataan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Jadi menurut John Locke tuh semua pengetahuan tuh diperoleh dari pengalaman kita gitu. Pemikiran Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bahwa perkembangan anak khususnya dalam pendidikan sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang ketiga ada menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Jadi menurut Thomas Hobbes tuh segala pengalaman tuh selalu diawali dengan indrawi. Indrawi itu seperti apa? Ya seperti indra kayak penglihatan, pencernaan, rasa gitu ya. Nah, kebenarannya itu hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ia juga meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau Hobbes itu menganggap sistem materi itu tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenalannya. Nah, keberadaan objek itu tuh berlangsung secara terus-menerus gitu karena adanya hukum mekanisme.
Nah, dalam sejarah filsafat modern juga, pemikiran Hobbes itu merupakan sistem materialistis yang pertama. Nah, yang keempat tuh ada menurut David Hume. Nah, David Hume itu adalah salah satu tokoh empirisme yang berasal dari Inggris. Pemikiran empirismenya juga yang dikemukakan bersifat radikal gitu. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman, sehingga keseluruhan pengetahuan itu merupakan total pengalaman. Jadi kalau menurut David Hume tuh keseluruhan pengetahuan dia tuh merupakan total pengalaman gitu. Pandangan David Hume juga cenderung skeptisme karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indera secara luas. Ia juga menganggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata. Nah, ada juga kan contoh dari empirisme tuh kan, empirisme tuh sebagai dari belajar dari pengalaman. Contohnya tuh kayak kita tahu itu parfum gitu. Nah, berarti cara mengetahui parfum itu dengan apa? Dengan indera. Nah, kita juga tahu itu parfum itu dari pengalaman gitu, kayak gitu. Cukup sekian dari saya.